Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan makalah tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama adalah Hafizin Alzam, yang kedua adalah Nur Hafiza, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Uray Darmawan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkannya. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari pengertian ini, jelas bahwa guru merupakan seorang pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah yang berperan langsung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di sekolah. Tugas guru yang paling penting adalah mengajar dan mendidik murid. Sebagai pengajar, guru menyampaikan ilmu pengetahuan atau keterampilan kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga pengetahuan itu dapat menjadi milik orang tersebut. Adapun sebagai pendidik merupakan perantara aktif akan nilai-nilai dan norma-norma susila yang tinggi dan luhur untuk bekal bermasyarakat. Seperti yang telah dikemukakan di atas tentang definisi pendidik, maka bukan hanya guru yang dimaksudkan dalam kategori pendidik ini sendiri. Ada juga yang kita kenal dengan sebutan dosen, yang dimana dosen ini bertugas mengajar di perguruan tinggi. Guru pamong yang bertugas membimbing siswa secara aktif dan mandiri. Tutor adalah orang yang bertugas mendidik di lembaga-lembaga non-formal. Fasilitator bisa dari kalangan guru atau masyarakat yang memiliki kualifikasi atau kemampuan mendidik untuk membantu siswa mencapai tujuan. Instruktur adalah orang yang memiliki kemampuan di bidang-bidang khusus seperti kesenian, olahraga, dan bela diri. Sedangkan tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga pendidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Yang dapat dikategorikan sebagai tenaga kependidikan dalam satuan pendidik tertentu adalah pengawas sekolah, kepala tata usaha, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, pustakawan, laboran, penjaga, dan anggota kebersihan sekolah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong pelajar, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Hafizin Alzam. Di sini saya akan menjelaskan tahapan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan tenaga pendidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Tahapan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yaitu yang pertama, analisis kebutuhan guru, yaitu
tuntutan pemakai jasa profesional guru untuk memberikan pelayanan terhadap anak didik dalam suatu lembaga tersebut. Nah, analisis ini sangatlah penting karena kebutuhan dalam suatu lembaga itu berbeda-beda, maka diperlukanlah analisis tersebut. Misalnya, setelah dianalisis, ternyata dalam suatu lembaga tersebut membutuhkan guru pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tersebut membutuhkan guru dengan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, tahap rekrutmen. Rekrutmen merupakan tahapan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dengan cara menjaring bakal calon pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya tadi, setelah dianalisis, ternyata suatu lembaga itu membutuhkan guru pendidikan agama Islam. Nah, pada tahap rekrutmen ini, suatu lembaga akan menjaring calon guru pendidikan agama Islam yang nantinya akan menjadi pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu lembaga tersebut dengan syarat yang ditetapkan. Selanjutnya, setelah guru itu direkrut, maka guru tersebut akan menjalani tahap seleksi. Nah, pada tahap seleksi ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hafiza sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai tahapan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, seleksi. Selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi surat jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tertentu. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk A. Mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dinilai mampu dalam 1. Menjalankan tugas dalam jabatan tertentu, yang kedua mendapatkan keputusan dalam jabatannya sehingga dapat bertahan dalam sistem, yang ketiga menjadi kontributor efektif bagi pencapaian tujuan dalam sistem, dan yang keempat memiliki motivasi untuk mengembangkan diri. Kemudian yang B, membantu meminimalisasi pemborosan waktu, usaha dan biaya yang harus diinvestasikan bagi pengembangan pendidikan para pegawai. Proses seleksi dalam kelompok pelamar yang terdiri dari para pengajar profesional, pengawas administrasi profesional, pelaksana teknis profesional, dan tenaga pendukung lainnya yang harus memiliki 3 tahapan proses, yaitu yang pertama praseleksi yang melibatkan kebijakan dan penetapan prosedur seleksi. Kemudian yang kedua, seleksi yang merupakan pengajuan seleksi dan implementasi implementasi aturan yang diterapkan pada tahap 1. Kemudian yang ketiga, pasca seleksi, tahap di mana terjadi penolakan dan penerimaan pelamar yang melibatkan daftar kemampuan pelamar, bagian personalia, pembuatan kontrak, dan penempatan pegawai. Kemudian yang keempat, penempatan. A. Pendidik atau tenaga edukatif. Guru sebagai pendidik menepati jabatan fungsional yang berperan sebagai tenaga edukatif atau tenaga pendidik yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 39 ayat 2, yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik atau guru atau dosen pada perguruan tinggi. Namun pada pasal 27 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru dan dosen pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural. Jabatan struktural yang dimaksud adalah antara lain kepala sekolah, kepala dinas pendidikan pada berbagai level, direktur jenderal pada Kementerian Pendidikan dan sebagainya.
pengangkatan dan penempatan guru pada jabatan struktural didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja. Yang kedua, pangkat atau golongan. Yang ketiga, jabatan fungsional. Yang keempat, profesionalitas kerja. Dan yang kelima, prestasi dan prestise kerja. Kemudian B, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan berperan sebagai tenaga administratif yang biasa disebut sebagai tata usaha. Bidang pekerjaan yang menjadi tugas tenaga administratif adalah membantu kelancaran kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan lembaga pendidikan, yaitu menata dan mengelola. 1. Administrasi kepegawaian guru dan karyawan. Yang kedua, administrasi keuangan sekolah. Yang ketiga, administrasi peserta didik. Yang keempat, administrasi sarana dan prasarana sekolah. Dan yang kelima, administrasi kegiatan pembelajaran. Kemudian yang bagian terakhir, yang kelima, pembinaan. Pembinaan atau pengembangan karir merupakan upaya sistematis yang dilakukan sebuah organisasi, dalam hal ini lembaga pendidikan, untuk mengakomodir kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization pada setiap individu atau personil karyawan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir seseorang, baik secara individual maupun dalam lingkup organisasi, memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pribadi. Yang ketiga, pengembangan profesionalitas kerja. Yang keempat, perbaikan unit atau sistem dalam organisasi. Dan yang kelima, efektivitas atau efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang B, perencanaan pengembangan karir. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pengembangan karir agar para pegawai dapat menentukan jalur dan mekanisme pengembangan karir yang dapat mereka tempuh. Yang pertama, perlakuan yang adil dalam berkarir. Perlakuan yang adil dari organisasi terhadap pengembangan karir pegawai bisa terwujud dari kriteria pengembangan karir, didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan diketahui secara luas di kalangan pegawai. Kemudian yang kedua, kepedulian para atasan langsung. Salah satu bentuk kepedulian atasan langsung adalah pemberian peluang untuk bisa mengembangkan karir, serta umpan balik kepada pegawai tentang pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga pegawai mengetahui potensi yang harus dikembangkan serta kelemahan yang harus mereka atasi. Kemudian yang ketiga, informasi tentang berbagai peluang promosi jabatan. Informasi berkaitan dengan promosi jabatan antara lain mengenai jenis dan jumlah formasi jabatan yang ada, persyaratan untuk dipromosikan pada jabatan tertentu, serta seberapa besar peluang untuk bisa dipromosikan. Kemudian yang keempat, minat untuk dipromosikan. Beberapa hal perlu diketahui berkaitan dengan minat seseorang untuk dipromosikan menduduki jabatan tertentu, yaitu antara lain 1. Latar belakang dari peminatan, serta yang kedua, relevansi minat dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang kelima, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan dalam pengembangan karir berbeda pada setiap orang. Ada orang yang cukup puas ketika karirnya sudah meningkat sampai level tertentu, tetapi ada juga yang tidak pernah puas sehingga akan terus-menerus berupaya mengembangkan karirnya. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.